Terungkap sudah apa yang selama ini menjadi misteri dengan keluarnya sumber mata air di sisi timur bangunan utama area sakral situs Bre Kahuripan di Desa Klinterejo, Kecamatan Sukok, Kabupaten Mojokerto. Sumber mata air yang tiba-tiba muncul di kotak uji sisi timur Candi Petilasan Tribuana Tunggadewi tersebut karena dalamnya penggalian yang dilakukan saat mengupas struktur fondasi. Sumber mata air itu keluar pada kedalaman kurang lebih 3 meter dari permukaan tanah yang menimbun struktur bebatuan andesit yang menyusun dinding dan kaki bangunan suci di situs Bre Kahuripan. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Pak Hadi, memastikan jika keluarnya sumber mata air ketika dilakukannya penggalian saat mengejar struktur pondasi bangunan adalah hal yang wajar. Karena memang lokasi situs Bre Kahuripan berada tepat di area persawahan Desa Klinterejo yang terkategori lahan produktif, sehingga banyak terdapat cadangan sumber mata air untuk pertanian warga. Selain mengeluarkan sumber mata air di sisi timur bangunan utama area sakral Petilasan Ratu Majapahit, saat dilakukannya penggalian juga ditemukan terowongan kecil yang dipenuhi air. Terowongan berdiameter kurang lebih 1 meter tersebut berada tepat di sela-sela struktur bebatuan andesit pondasi sisi timur dan mengarah ke barat atau ke tengah di bawah bangunan suci. Arkeolog mengindikasikan jika keberadaan terowongan bawah tanah itu sengaja dibuat oleh warga dalam upaya penggalian untuk mencari benda ataupun barang-barang berharga di situs Bre Kahuripan. Tak diketahui pasti kapan dilakukannya penggalian tersebut, namun dapat dipastikan jika terowongan atau yang sebelumnya dianggap saluran air kuno itu tidak semasa dengan pendirian candi. Indikasi jika terowongan yang ditemukan adalah penggalian warga yang dilakukan tidak secara arkeologis dikuatkan dengan hasil ekskavasi sisi tengah area sakral bangunan candi. Di kotak gali sedalam kurang lebih 3 meter ini banyak ditemukan timbunan tanah bercampur pecahan bata merah yang mengarah pada timbunan baru usai dilakukannya penggalian oleh warga. Sementara di dasar kotak gali juga ditemukan struktur bangunan yang rusak akibat aktivitas penggalian dan mengarah ke timur, sejajar dengan terowongan bawah tanah di sela-sela struktur bebatuan andesit. Hal itu menguatkan dugaan jika terowongan bawah tanah yang ditemukan adalah sisa hasil penggalian yang sengaja dilakukan oleh warga untuk mencari barang-barang atau benda purbakala di situs Bre Kahuripan. Karena memang pada umumnya saat pendirian sebuah candi sebagai tempat pemujaan ataupun pendarmaan akan ditanam sejumlah sesajian serta barang-barang berharga seperti emas di dalam bangunan utama. Jadi kita juga berdiskusi alot tentang terowongan, atau ada malah yang menyebutnya kanal dan lain-lain. Oke, itu anggapan. Jadi setelah kita lihat indikasi struktur andesit yang membentuk seperti terowongan atau lubang di sisi timur mengarah ke barat atau ke tengah struktur induknya,
dan juga lubang yang sudah kita dalamin di posisi tengah Batu Rioni itu, dan itu juga di sisi timurnya mengalami tanda-tanda kerusakan yang mengarah ke arah timur. Itu sekali lagi bahwa arahnya bukan kepada bangunan terowongan di dalam tanah sebenarnya. Jadi lebih pada indikasi bahwa ada usaha atau ada tindakan kalangan masyarakat ketika itu, nggak tahu kita tahunnya, itu untuk mencari atau mengambil sesuatu di bawah. Dan ini memang sangat logis karena pada umumnya setiap bangunan candi pada bagian tengahnya itu, terutama ini kita indikasikan posisi yoninya itu sudah digeser agak ke timur. Dulu posisinya adalah presisi di tengah-tengah. Nah itu digali ke bawah, mungkin saja ada usaha orang untuk mencari sesuatu yang ada di sisi timurnya. Jadi yang dianggap masyarakat atau beberapa teman kalangan media lain yang mengatakan ini adalah terowongan bawah tanah, ini lebih kita porsikan pada ini sebenarnya ada upaya untuk mengerong atau untuk mengambil sesuatu di bagian bawahnya. Jadi terowongan ini tidak pada masa pembangunan candi utama ini dibikin sebenarnya, tapi jauh setelah itu, yaitu ketika orang berusaha untuk mengambil sesuatu di bawahnya. Jadi bukan terowongan atau bukan kanan. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur juga memastikan jika keberadaan terowongan bawah tanah yang ditemukan tidak ada kaitannya dengan keberadaan zoni situs Bre Kahuripan. Namun untuk memastikan sekaligus sebagai pembuktian, sisi timur bangunan utama Candi Situs Bre Kahuripan akan dikupas keseluruhan bagian terluarnya, sehingga struktur bebatuan andesit menyusun pondasi candi bisa nampak dengan jelas. Apakah terowongan yang ditemukan di sela-sela struktur bebatuan andesit adalah benar-benar disiapkan saat pendirian candi, ataukah murni buatan warga dengan merusak struktur asli penyusun candi? Sebenarnya tidak ada hubungan. Untuk sementara indikasi berdasarkan data ataupun temuan kita mengarahnya kepada situ. Nah kita akan pastikan kembali data itu, yaitu dengan membuka lapisan yang saluran air yang baru ini. Besok setelah kita record akan kita kupas, bawahnya akan kita telusuri lagi, dan mudah-mudahan ada data yang sangat-sangat menguatkan lagi terkait struktur andesit di sisi timur. Artinya sementara ini asumsi kita adalah tidak ada terowongan itu, karena itu merupakan runtuhan saja, tidak ada pola terowongannya. Nanti minggu kelima, minggu depan kita menguatkan lagi dengan temuan datanya, yaitu berupa susunan andesit atau struktur yang ada di sisi timur akan kita kupas semua sehingga jelas bentuknya seperti apa. Apakah memang betul terowongan ini disiapkan atau memang itu adalah pure akhirnya kerusakan ataupun lubang yang dibikin oleh masyarakat untuk mengambil sesuatu di dalamnya. Sementara itu hingga pekan keempat ekskavasi tahap 2, Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur telah berhasil menampakkan struktur bangunan candi di situs Bre Kahuripan. Meski terdapat kerusakan, namun struktur bata merah kuno dan bebatuan andesit yang mengelilingi area sakral petilasan Tribuana Tunggadewi kini telah nampak jelas, baik struktur sisi timur, barat, utara, dan selatan.